Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan presentasi tentang materi analisis kesalahan berbahasa pada aspek semantik. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Resdawita MM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, dan saya sendiri selaku moderator Hanida Malikati Saliha dengan ujung NIM 050. Selanjutnya, anggota kelompok saya yang pertama yaitu ada Asmi Waidoyi dengan ujung NIM 048, Hanida Malikati Saliha dengan ujung NIM 050, Liani dengan ujung NIM 051, dan Leni Romhandadi dengan NIM 052. Baik, materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa. Jadi, analisis kesalahan berbahasa itu merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dan guru ataupun ahli bahasa terkait kesalahan-kesalahan berbahasa atau pemakaian bahasa oleh penutur ataupun oleh pembelajar bahasa. Selanjutnya, adapun pengertian semantik, yaitu semantik merupakan salah satu bidang studi linguistik yang mengandung pengertian tentang makna bahasa. Jadi, jika makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik atau ilmu bahasa tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Liani tentang analisis kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. Saya Liani dengan ujung NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. Yang pertama itu ada pleonasmi. Pleonasmi merupakan bentuk pengulangan atau penggandaan makna semantis. Pleonasmi merupakan penggunaan unsur bahasa yang berlebihan. Pleonasmi juga adalah gejala yang mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan kata yang memiliki makna sama. Contohnya, saya berharap dapat mendapatkan banyak-banyak bantuan. Kesalahan berbahasa berupa pemborosan unsur bahasa dengan menggunakan dua istilah yang tidak memiliki hubungan semantik sehingga kalimat yang dibuat tidak efektif. Kemudian yang kedua ada pemilihan kata yang tidak tepat. Pemilihan kata yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Kesalahan pemilihan kata yang digunakan dapat menyebabkan perubahan makna yang ingin disampaikan. Contohnya, mobil berjalan di jalan raya. Nah, kata berjalan yang tidak sesuai dengan kata jalan. Untuk mengatasi kesalahan pilihan kata atau diksi, perlu dilakukan analisis kesalahan yang sistematis dan konsisten. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Leni Rahmadani. Baik, terima kasih kepada Liani telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leni Rahmadani. Kepada Leni disilahkan. Baik, saya Leni Rahmadani dengan ujung NIM 052. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ambiguitas dan hiperkorek. Ambiguitas merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh adanya kata, frasa, atau kalimat yang memiliki makna ganda atau kerancuan. Jenis ambiguitas ada 3. Yang pertama, ambigu fonetik, mengacu pada kesalahan interpretasi dalam percakapan lisan yang diakibatkan oleh adanya kesamaan atau ketidaksamaan bunyi yang dihasilkan oleh pembicara. Contohnya, Dwi ke rumahku memberitahu. Nah, ini memiliki dua makna rancu, di mana Dwi ke rumah memberitahu atau memberitahu. Nah, yang kedua yaitu ambigu leksikal, yaitu tentang kesamaan makna. Contohnya, tanah haram adalah semulia-mulia tempat di bumi. Yang ketiga yaitu ambigu gramatikal, adalah struktur tata bahasa yang mengatur penggunaan kata dan kalimat. Contohnya kata pemukul. Pemukul bisa diartikan sebagai alat untuk memukul atau orang yang memiliki sifat temperamental yaitu pemukul. Yang keempat yaitu hiperkorek. Hiperkorek merupakan proses pembetulan bentuk yang sudah betul yang kemudian menjadi salah. Contohnya kata paham menjadi faham, kata sah menjadi syah, kata hutang menjadi utang, kata tanpa menjadi tampa, kata insaf menjadi insyaf, kata Ramadan menjadi Ramadan menggunakan H, lalu kata hafal menjadi hafal. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Leni telah menjelaskan materi. Selanjutnya materi contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik akan dijelaskan oleh Asmi Waiduyi. Kepada Asmi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. 1. Pleonasme. Contoh kalimat ada juga ayam yang sering dipertandingkan oleh remaja seperti adu lawan ayam jantan. Iaitu 2. Pemilihan kata yang tidak tepat. Contoh kalimat rekapitulasi total PDP COVID-19 Jember tanggal 1 hingga 4 Maret 2020. 3. Ambiguitas. Contoh kalimat Dirgahayu RI ke-71 dan Kota Mataram ke-23 yang terdapat pada peringkatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga yang terakhir, yang keempat, hiperkorek. Contoh kalimat, salah satu syarat untuk berpuasa adalah sehat jasmani dan rohani. Ini saja yang saya bisa dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asmi Waiduyi yang telah menjelaskan dan membacakan materi tentang contoh analisis kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang analisis kesalahan berbahasa dengan judul analisis kesalahan berbahasa tataran semantik pada berita daring laman sindonews.com. Nah, pada analisis ini terdapat 4 gejala kesalahan analisis kesalahan berbahasa, yaitu gejala hiperkorek, gejala pleonasme, pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat, serta ambiguitas. Nah, yang pertama yaitu gejala hiperkorek. Contohnya yaitu pada berita terdapat kutipan ditagih hutang Rp 50.000, wanita asal Medan, sayat pemilik kos dengan cutter. Kemudian kutipan lainnya berawal ketika korban menagih hutang ke pelaku. Nah, pada kata hutang merupakan contoh gejala hiperkorek karena kata ini menjadi bentuk pembenaran dari kata utang yang dianggap salah. Padahal menurut PUEB dan KBBI bentuk baku dari kata tersebut adalah utang bukan hutang. Dengan demikian, kata di atas seharusnya dapat diperbaiki menjadi kalimat sebagai berikut, yaitu ditagih utang sebesar 50.000, wanita asal Medan sayat pemilik kos dengan cutter. Selanjutnya, analisis kesalahan berbahasa pada gejala pleonasme. Nah, contoh kutipannya yaitu tutup celah-celah yang menjadi penyebab korupsi. Terdapat penggunaan frasa celah-celah yang menjadi penyebab. Secara tidak tepat, kata tersebut dapat diringkas sehingga tidak terjadi penggunaan unsur-unsur bahasa yang kesannya berlebihan. Kata yang tepat untuk perbaikan kutipan tersebut adalah peluang. Jadi kutipan yang benar seharusnya pembenaran yaitu tutup peluang korupsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Contoh kutipannya yaitu penyekapan dan penganiayaan terjadi pasca unjuk rasa anarkistis menolak Omnibus Law, pecah di depan gedung DPRD Jabar dan gedung Sate. Nah, terdapat penggunaan kata pecah secara tidak tepat. Kata tersebut bermakna terbelah menjadi beberapa bagian. Kata ini menjadi kurang tepat jika yang diungkapkan adalah tentang keributan. Maka kata yang lebih tepat yang dapat digunakan adalah ricuh. Kata tersebut bermakna ribut. Jadi kutipan yang benar seharusnya penyekapan dan penganiayaan terjadi pasca unjuk rasa anarkistis menolak Omnibus Law, ricuh di depan gedung DPRD Jabar dan gedung Sate. Yang terakhir yaitu analisis kesalahan berbahasa pada ambiguitas. Jadi contoh kutipannya yaitu siang-siang 8 pasangan diciduk saat asyik mesum di kamar kos. Penggunaan kata diciduk dinilai kurang tepat karena dapat menimbulkan ambiguitas atau pemborosan kata. Sebab kata diciduk memiliki 2 makna, yaitu diambil dengan gayung
dan diambil atau ditahan. Nah, jadi kutipan yang benar seharusnya yaitu siang-siang 8 pasangan ditangkap saat asyik mesum di kamar kos. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali contoh-contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik khususnya dalam gejala hiperkorek. Kesalahan kalimat yang pertama yaitu hutang, pelaku hanya 50.000 untuk bayar makan di tempat kos milik salah seorang korban. Nah, perbaikan yang benar adalah utang pelaku hanya 50.000 untuk bayar makan di tempat kos milik salah seorang korban. Nah, kesalahan pada kalimat ini yaitu terletak pada kata hutang, di mana kata tersebut merupakan kata yang tidak baku, dan kata baku dari kata hutang ialah utang. Selanjutnya yaitu pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau cutter. Perbaikan kalimat yang benar adalah pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau cutter. Nah, kesalahan pada kalimat ini yaitu terletak pada tulisan cutter yang ditulis secara tidak benar atau kurang tepat. Kalimat selanjutnya yaitu kita harus mengikuti syarat itu. Perbaikan kalimat yang benar yaitu kita harus mengikuti syarat itu. Nah, terdapat kesalahan pada kata syarat dan syarat, di mana kata yang baku ialah syarat, karena syarat dan syarat itu memiliki makna yang berbeda. Kalimat selanjutnya yaitu seorang kuda betina bernama bla bla bla. Perbaikan yang benar yaitu seorang kuda betina bernama bla bla bla. Perbaikan yang benar yaitu seekor kuda betina bernama bla bla bla. Kesalahan pada kalimat ini yaitu di mana kata seorang diganti dengan kata seekor, karena kata seorang diperuntukkan untuk orang lain atau untuk makhluk hidup selain hewan. Nah, jadi perbaikan yang benar yaitu kata seorang diganti dengan kata seekor. Selanjutnya, kalimat selanjutnya yaitu peristiwa terjadi tanpa keterangan yang jelas. Nah, kesalahan pada kalimat ini terletak pada kata tanpa. Jadi kata yang benar yaitu tanpa. Perbaikannya yaitu peristiwa terjadi tanpa keterangan yang jelas. Kalimat selanjutnya yaitu para korban bersyukur mereka dapat selamat dari banjir bandang. Nah, perbaikan kalimat yang benar yaitu para korban bersyukur mereka dapat selamat dari banjir bandang. Kesalahan kalimat pada kalimat tadi yaitu kata bersyukur, di mana kata bersyukur merupakan kata yang tidak baku, dan kata yang baku dari kata bersyukur yaitu bersyukur. Nah, kalimat selanjutnya yaitu pelaku perampokan telah diamankan oleh pihak berwajib. Nah, terdapat kata pihak, di mana kata pihak merupakan kata tidak baku dari kata pihak. Jadi, perbaikan kata yang benar yaitu para korban yaitu pelaku perampokan telah diamankan oleh pihak berwajib. Nah, kalimat selanjutnya yaitu makanan tradisional memiliki cita rasa yang unik. Nah, terletak pada kata citra, di mana kata yang benar yaitu cita rasa, bukan citra rasa. Jadi perbaikan kalimatnya yaitu makanan tradisional memiliki cita rasa yang unik. Nah, kesalahan kalimat yang terakhir yaitu dari kamera pengawas nampak jelas pelaku pencurian motor. Nah, perbaikan kalimat yang benar dari kalimat tersebut yaitu dari kamera pengawas tampak jelas pelaku pencurian motor. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya contoh-contoh analisis kesalahan dalam aspek semantik akan dijelaskan oleh rekan saya Liani. Kepada Liani disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kesalahan berbahasa aspek semantik gejala pleonasmi. Contoh kalimat pertama yaitu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nah, kata kepala dan mata memiliki makna yang berdekatan sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi. Kata mata sudah cukup untuk menyampaikan makna melihat sehingga kata kepala tidak diperlukan. Perbaikannya yaitu kita hapus kata kepala. Kemudian pada kalimat kedua, dia naik ke atas. Kata atas dan naik memiliki makna yang berdekatan sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi.
Kata naik sudah cukup untuk menyampaikan makna ke atas sehingga ke atas tidak diperlukan. Perbaikannya hapus kata atas. Kemudian kalimat yang ketiga, dia turun ke bawah. Kata bawah dan turun memiliki makna yang berdekatan sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi. Kata turun sudah cukup untuk menyampaikan makna ke bawah sehingga kata bawah tidak diperlukan. Perbaikannya hapus kata bawah. Kalimat yang keempat, dia kembali lagi. Kata kembali dan lagi memiliki makna yang berdekatan sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi. Kata kembali sudah cukup untuk menyampaikan makna kembali sehingga kata lagi tidak diperlukan. Perbaikannya hapus kata lagi. Kemudian kalimat yang kelima yaitu dia selalu ingat selamanya. Kata selalu dan selamanya memiliki makna yang berdekatan, sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi. Kata selalu sudah cukup untuk menyampaikan makna selamanya, sehingga kata selamanya tidak diperlukan. Perbaikannya, hapus kata selamanya. Kalimat yang keenam, gedung itu tinggi menjulang. Kata tinggi dan menjulang memiliki makna yang berdekatan, sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi. Kata tinggi sudah cukup untuk menyampaikan makna menjulang, sehingga kata menjulang tidak diperlukan. Perbaikannya hapus kata menjulang. Kalimat yang ketujuh yaitu dia berbicara dengan suara keras sekali. Kata keras dan sekali memiliki makna yang berdekatan, sehingga penggunaan keduanya dalam satu kalimat merupakan pleonasmi. Kata keras sudah cukup untuk menyampaikan makna suara yang kuat, sehingga kata sekali tidak diperlukan. Perbaikannya, hapus kata sekali. Kalimat yang ke-8, dia berjalan dengan langkah cepat-cepat. Kata cepat dan cepat-cepat memiliki makna yang sama, sehingga kata cepat sudah cukup untuk menyampaikan makna langkah yang terburu-buru, sehingga kata cepat-cepat tidak diperlukan. Hapus kata cepat-cepat. Kalimat yang ke-9, dia mati terbunuh. Kata mati dan terbunuh memiliki makna yang berdekatan, sehingga kata mati sudah cukup untuk menyampaikan makna hilang nyawa sehingga hilangkan kata dia terbunuh, hilangnya nyawa. Kemudian kalimat yang terakhir atau kalimat yang 10 yaitu masa depan yang akan datang. Kata masa depan sudah menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di waktu mendatang. Nah, menambahkan kata yang akan datang merupakan pleonasmi karena makna tersebut sudah tersirat dalam masa depan. Perbaikannya, hapus kata yang akan datang. Baiklah, saya Lena Ramadhani di sini akan melanjutkan materi tentang contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik gejala ambiguitas. Untuk kesalahan berbahasa yang pertama yaitu siang-siang 8 pasang diciduk saat asik mesum di kamar kos. Nah, frasa diciduk dapat kita ganti dalam ke frasa ditangkap agar arti dalam kalimat tersebut tidak ambigu. Untuk pembenaran katanya yaitu siang-siang 8 pasang ditangkap saat asik mesum di kamar kos. Kesalahan berbahasa yang kedua yaitu yang pasti sangat bermanfaat bagi kita semua yang berburu beasiswa. Nah, pada frasa berburu dapat kita ganti dengan frasa mencari. Untuk perbaikan katanya yaitu yang pasti sangat bermanfaat bagi kita semua yang mencari beasiswa. Untuk kesalahan berbahasa yang ketiga yaitu membangun pertanian sebagai upaya bersama. Nah, kata membangun atau frasa membangun dapat kita perbaiki dengan mengganti kata menanam. Nah, perbaikan katanya adalah menanam pertanian sebagai upaya bersama. Untuk frasa kesalahan berbahasa yang ketiga yaitu 3,3 juta pekerja gigit jari, jumlah penerima subsidi upah mengecil. Nah, pada kata gigit jari bisa kita ganti dengan kata kecewa. Untuk perbaikan katanya yaitu 3,3 juta pekerja kecewa, jumlah penerima subsidi upah mengecil. Untuk kesalahan berbahasa yang kelima yaitu setelah makan saya pergi ke toko untuk membeli buku dan membeli baju. Untuk perbaikan katanya adalah setelah makan saya pergi ke toko untuk membeli buku dan baju. Selanjutnya adalah kesalahan berbahasa yang keenam yaitu para korban mengungsi ke posko bersama ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Nah,
Di sini kalimatnya terlalu rumit ya, atau di situ terdapat ambigu, yaitu pada kata ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Nah, untuk perbaikan katanya bisa kita ganti menjadi para korban mengungsi ke posko bersama keluarganya. Lebih singkat dan juga lebih mudah untuk dipahami. Untuk yang ketujuh yaitu polisi mengimbau masyarakat agar supaya mematuhi aturan lalu lintas. Nah, pada frasa agar supaya bisa kita ganti menjadi frasa agar saja. Kenapa? Karena agar tidak terlalu rumit untuk dipahami dan tidak menciptakan ambigu. Nah, perbaikan katanya adalah polisi mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas. Untuk yang terakhir, kesalahan berbahasa yang ke-8 adalah warga sekitar ramai-ramai gotong royong bersama-sama. Nah, di situ terdapat kata ramai-ramai, gotong royong, dan bersama-sama. Nah, bisa kita ganti menjadi perbaikan katanya itu warga sekitar gotong royong. Nah, kalimat tersebut menandakan bahwa warga sekitar bersama-sama untuk bergotong royong. Demikianlah contoh kesalahan berbahasa dalam aspek ambiguitas yang dapat saya jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Widoyi dengan A1-1-22048 akan menjelaskan contoh analisis kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan pemilihan kata atau diksi, yaitu contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik, gejala diksi atau pemilihan kata. Yang pertama, kesalahannya yaitu dia menikmati nasi dengan lahap, dan juga perbaikannya dia menyantap nasi dengan lahap. Dan juga yang kedua, dia meninju temannya dengan keras. Perbaikannya yaitu dia memukul temannya dengan keras. Dan juga yang ketiga, hasil daripada perjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Perbaikannya yaitu hasil penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Terusnya yang keempat, tarif angkutan umum dari Lebak Bulus tujuan akhir Sudirman yang semula Rp4.000 naik menjadi Rp6.000. Perbaikannya yaitu tarif angkutan umum dari Lebak Bulus menuju akhir Sudirman yang semula Rp4.000 naik menjadi Rp6.000. Juga yang kelima, kesalahannya yaitu lah bekerja sangat keras dan niat setiap hari demi keluarganya. Perbaikannya lah bekerja banting tulang setiap hari demi keluarganya. Dan yang keenam, kesalahannya yaitu tadi pemeriksaan itu mulai jam 10. Dan juga perbaikannya tadi pemeriksaan itu mulai pukul 10. Yang ketujuh, akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara penting. Perbaikannya akuntabilitas penting untuk dilaksanakan dalam mengelola keuangan negara. Dan juga yang ke-8, kesalahannya yaitu dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Dan perbaikannya yaitu dilakukan oleh alam maupun manusia. Dan juga yang ke-9, yang terakhir, beruntun pria tersebut selamat dan lulus dari muat meskipun harus kena empusan angin dari kereta yang kencang melintas. Perbaikannya yaitu beruntung pria tersebut selamat dan lolos dari muat meskipun harus terkena embusan angin dari kereta yang melintas cukup kencang. Baiklah, ini saja yang saya bisa dapat disampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah contoh analisis kesalahan berbahasa pada aspek semantik dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.